Kebakaran hebat melanda Mall Nipah di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar di sisi luar lantai 3-4 gedung. Ganasnya kobaran api membuat karyawan dan pengunjung mal panik. Di lantai atas Nipah nih. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Dalam waktu 20 menit, petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada lampu neon di lantai 3 dan 4 yang ada di sisi kiri gedung. Yang terbakar ada dua tempat di lantai 3 dan di lantai 4. Itu ada ruangan penampungan barang ya. Bukan Hero itu bang yang terbakar? Ya, lantai 3, lantai 4 itu wahana permainan itu kan. Dugaan penyebab sementara ini korslet ya. Ada korslet lampu. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung mal pingsan akibat panik dan menghirup asap tebal. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang paket pengiriman online yang terbakar di kawasan pergudangan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar, seperti kardus dan plastik, membuat api semakin membesar hingga merembet ke gudang suku cadang motor dan gudang plastik yang ada di sebelahnya. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik berlarian menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar. Untuk asal api itu informasi dari karyawan dari online shop yang ada di belakang itu dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran kini diselidiki Polsek Teluk Naga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aim Marani, iNews melaporkan. Selamat pagi Nata. Pagi juga Priska. Selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Senin ini ya. Tapi agak sedih juga nih karena kita mendengar juga kita mengetahui bahwa Gunung Bromo, kawasan daerah sana itu lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Betul. Nata udah pernah ke Gunung Bromo belum? Kebetulan saya belum pernah sih kalau jujur. Sama tak tos dulu. Ya ampun. Saya ini padahal lahirnya di Jawa Timur, tapi belum pernah ke Bromo, yang cuma sejengkal doang. Kalau saya Jawa Barat jadi wajar belum ke sana jauh. Iya, sayangnya di Gunung Bromo ini lagi ditutup ya, Nata ya. Iya, padahal kita pasti ada orang-orang yang pengen ke sana juga kan, udah merencanakan persiapan untuk liburan ke sana, ternyata ditutup. Biasanya foto-fotonya kan bagus banget ya. Betul. Tapi sayangnya sekarang lagi nggak baik-baik saja karena ada kebakaran hutan ini. Dan bahkan untuk informasi terbaru bahwa sudah kebakaran hutan sampai 200 hektar, betul. Bahkan tim gabungan juga masih melakukan proses pemadaman untuk mengendalikan titik api yang berada di sejumlah kawasan. Iya, karena ini juga sedang musim kemarau, jadi tanaman-tanaman mengering begitu ya, jadi mudah terbakar. Ditambah lagi dengan angin yang kencang. Tapi anginnya itu malah kayak panas, hawa kering, panas ya, gitu loh. Ya, karena kebakaran hutan ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga sudah meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Probolinggo. Dan pemerintah masih menyiapkan upaya pemadaman agar cepat tertanggulangi, Nata. Ya, semoga aja biar cepat padam, kemudian juga kembali indah lagi yang sudah lahan-lahan. Tapi mungkin butuh waktu ya untuk pemulihan begitu ya. Pasti, cuman ya kita cuma bisa berharap semoga ini semua bisa menjadi pelajaran kita semua dan juga bisa kembali pulih. Betul. Sehingga kita bisa liburan lagi ke sana. Ditambah lagi selain itu beberapa lokasi juga kayak kebakaran ini lagi marak-marak terjadi. Iya. Misalnya dari kapal. Karena panas. Iya, dari kapal. Terus terakhir juga tuh yang gedung Bapenda yang kebakar malam hari 5 lantai dari lantai 11 sampai lantai 16. Nah, ini agak janggal juga sih memang karena banyak juga yang berspekulasi ada sesuatu. Cuma kita
berharap sih, kita berharap semoga memang Apa ini tuh kejadian murni gitu. Ya, dan nanti akan kita hadirkan pemirsa di program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan saya Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Balapan mobil drag race di kota Mobagu, Sulawesi Utara tiba-tiba menjadi peristiwa maut. 7 penonton tewas tertabrak. Kebakaran lahan di Bromo terus berlangsung akibat kemarau. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi pemadaman. Kegagalan timnas Indonesia menembus babak semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 menjadi rapor merah bagi PSSI. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi 7 orang tewas akibat tertabrak mobil balap saat ajang drag race digelar di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kejadian ini berawal saat mobil balap yang melaju di Jalan AP Mokoginta, Kota Mobagu, Sulawesi Utara melewati garis finish. Di area pengereman, mobil slip keluar dari lintasan dan menabrak kerumunan penonton. Akibat tidak adanya pelindung antara jalur balap dan area penonton, 7 orang tewas dan 9 mengalami luka berat. Para korban luka saat ini dirawat di RSUD Kota Mobagu dan Rumah Sakit Monompia. Ajang drag race ini digelar Tidar dan Muda Caraka. Mungkin bisa jadi perhatian ya kalau seandainya kita mau nonton sesuatu gitu, misalnya kayak balap gitu, mesti dilihat juga penyelenggaranya siapa, kemudian keamanannya bagaimana. Iya. Apalagi cuma dikasih batasan cuma garis tali rafia doang, itu kan memang nggak banget gitu. Kalaupun batas memang tali rafia terus kena mobil jus. Ya. Itu pun di jalan raya. Maksudnya kalau misalnya memang agenda-agenda balap resmi seperti itu, ya harusnya di sirkuit. Betul. Yang terus penonton juga dibikin kayak apa namanya tuh kayak panggung buat nonton khusus. Iya. Jadi kalau seandainya kenapa-napa di arena balap itu nggak sampai naik ke arah penonton ya. Kayak misalnya NASCAR yang di Amerika itu kan ada pembatasnya. Jadi kalau misalnya sekalipun mobilnya keluar lintasan itu ketabrak barriernya dulu. Iya. Jadi penontonnya masih aman. Ini barriernya tali rafia. Aduh, gimana ya? Aduh, pokoknya semoga ini bisa menjadi perhatian dan juga evaluasi ke depannya. Mungkin perhatian dan evaluasi untuk panitia juga, untuk penyelenggara. Kalau seandainya ada menyelenggarakan ajang nonton bareng race begini, harus diperhatikan betul keamanannya. Kalau sudah 7 yang meninggal seperti ini, mau bilang apa? Iya, semoga aja para korban diberikan kesembuhan secepatnya dan juga korban meninggal dunia diterima amal ibadahnya di sisinya. Amin. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. Ya, untuk sementara seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup demi keselamatan pengunjung. Mundur. Kebakaran di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah Bukit Watangan, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Kini luas lahan yang terdampak dari kebakaran mencapai 500 hektar. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan memadamkan api. Ratusan tim penjinak api dari TNI BTS, TNI Polri, BPBD, serta relawan masih terus berupaya memadamkan api. Sedangkan untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 3 helikopter waterbombing dan drone air. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, langsung mengecek lokasi. Emil menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran, namun juga mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Fokusnya bertambah setelah kita fokusnya adalah di Pudak Lembu, Puncak B29, ternyata di Penanjakan juga ada titik api. Lokasinya di luar dari perimeter awal ini. Nah, ini yang segera kita lakukan 2 langkah, darat maupun udara.
serangan udaranya adalah helikopter waterbombing. 3 ini akan melakukan kombinasi penanganan di sini dan juga di penanjakan. Dan serangan daratnya ini ada tim dari Pemprov, dari BPBD, dari TNBTS ya. Ini melakukan, dan juga dari Kodim dan dari Polres ini melakukan upaya di lapangan. Saat ini seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup demi keselamatan pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar sekitar 200 hektar lahan. Tim gabungan masih melakukan pemadaman untuk mengendalikan titik api yang berada di sejumlah kawasan. Mundur, mundur. Mundur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar sekitar 200 hektar lahan. Kebakaran yang berlangsung sejak Senin 3 Agustus lalu meliputi kawasan Gunung Bromo, Watu Gede di Kabupaten Probolinggo, dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jantur di Kabupaten Malang. Penanganan karhutlah dilakukan melalui operasi darat dan udara. Untuk operasi darat, petugas menggunakan truk pemadam metode manual, gepiok, dan sprayer. Sementara itu helikopter dikerahkan untuk mempercepat penanganan di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tinjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Probolinggo. Bersama rombongan, Raja Juli memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Raja Juli mengungkapkan jika pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memadamkan api. Masyarakat diimbau agar tidak bermain api di kawasan hutan dan lahan, mengingat cuaca panas dan kekeringan bisa menimbulkan kebakaran. Karena itu dari pemerintah kami terus berkoordinasi ya untuk menyelesaikan mengantisipasi karhutla ini. Namun saat bersamaan saya juga menghimbau kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sangat penting ya. Jangan ada lagi yang bermain api, ini secara literal main api ya, apakah itu bentuk rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing ya, terutama di luar Jawa ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi berharap sekali lagi mohon tidak bermain api, dan saya kira pihak penegak hukum sudah komit juga mengatakan bahwa siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kebakaran juga melanda lahan gambut di Muaro Jambi. Peristiwa ini menambah total lahan gambut terbakar menjadi 50 hektar. Kebakaran lahan gambut melanda Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Melalui pantauan udara, kepulan asap tebal masih terlihat. Kobaran api terus meluas dan sulit dipadamkan oleh petugas gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Jambi. Api yang terus menyala menambah jumlah kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah lahan. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan masyarakat peduli api terus berjibaku melakukan pemadaman di lokasi lahan gambut terbakar. Saat ini total kebakaran lahan gambut yang terbakar sejak beberapa hari telah mencapai 50 hektar lebih, dan polisi tengah melakukan penyelidikan atas kebakaran lahan gambut ini. Sementara itu, pihak kepolisian Polda Jambi melalui Direktorat Kriminal Khusus akan melakukan penyelidikan terbakarnya lahan gambut dan akan memasang garis polisi di lahan yang terbakar. Kendalanya yang pertama hari ini adalah air, yang kedua anginnya kencang. Lahan perorangan atau? Kalau ini ada kelompok, ada perorangan. Baru kita lakukan penyelidikan berkaitan asal mula api, pemilik lahan, itu yang akan kita lakukan. Untuk tindak lanjutnya ada rencana penyegelan? Ya, nanti penyidik mau memasang ini polis lain sama pelang dalam pengawasan dalam penyidikan. Ya. Polisian Polda Jambi menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan saat musim kemarau. Dan jika terbukti membakar lahan akan terancam hukuman pidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 2 gunung di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, api membakar 4 hektar lahan Kawah Wadon Gunung Gede Pangrango. Sementara di Jawa Timur, 6 hektar lahan Gunung Watangan terbakar. Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jalan mata Kebakaran lahan di atas Gunung Gede Pangrango menghanguskan 4 hektar lahan. Kobaran api membakar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana pada Jumat sore. Api bisa dipadamkan oleh sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi kejadian. Meskipun telah berhasil dipadamkan, namun hingga Sabtu siang petugas gabungan TNI Polri, BPBD, Rescue, relawan, dan lainnya masih disiagakan untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, 1 hektar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana terbakar dan 4 hektar di area Kawah Wadon terbakar. Dan sampai sekarang kami hari ini di Sabtu siang tetap memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan secara visual kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk titik api sudah tidak terdeteksi dari hasil pengamatan melalui drone tadi pagi sampai dengan sekarang. Diduga kebakaran akibat faktor cuaca panas dan sangat minimnya curah hujan membuat rerumputan mengering. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ditutup sementara waktu untuk jalur pendakian, mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026. Sementara itu, kobaran api membara di kawasan hutan Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan, Jember. Api terlihat menjalar dan membakar vegetasi di kawasan hutan. Sebanyak 6 hektar lahan terbakar dalam peristiwa ini. Petugas perhutani BKPH Wuluhan bersama BPBD, TNI, polisi, relawan, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi. Namun medan terjal membuat mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu kondisi cuaca terik ditambah banyaknya daun dan vegetasi kering. Karena medannya juga sulit, jalannya juga sempit, intinya pemadaman dengan manual, yaitu dengan gebyok, ranting-ranting basah di lapangan, terus sama baro, juga membuat ilaran. Hingga kini petugas masih mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Dari Cianjur, Jawa Barat, dan Jember, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini kemarau masih enggan beranjak dari Indonesia. Tidak hanya berdampak pada warga yang kekurangan air bersih, kemarau panjang juga membuat petani gagal panen. Hampir setiap hari warga desa Duku Bangsa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berjalan kaki menyusuri ladang. Sejak musim kemarau melanda, warga terpaksa berjalan jauh demi mendapatkan air bersih. Sumber mata air yang mereka tuju hanya menyisakan kubangan air keruh berwarna kecoklatan. Tidak ada pilihan lain, warga tetap memanfaatkan air itu untuk dikonsumsi dan juga mencuci. Ya ambil air di sini ya buat mandi, buat nyuci, buat semuanya Pak. Tapi buat minum nggak di sini kan? Enggak. Oh, terus jadi kan harapannya gimana Bu? Ya harapannya kepenginnya ya ada air, ya ada air lah, ada yang mengantar ya saya syukur. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 4 bulan lamanya warga kesulitan air bersih. Kemarau tidak hanya membuat sumber air mengering, tetapi juga merusak tanaman padi. Embung seluas 4,5 hektar yang menampung 70.000 kubik hujan tidak menyisakan air hingga membuat tanah kering. Akibatnya puluhan hektar lahan pertanian yang sudah setengah perjalanan tanam terancam mati. Agar tetap bertahan, petani memompa air sejauh 1 hingga 2 km dari irigasi agar sawah mereka tetap mendapatkan air. Dari Tegal dan Cirebon, Yunibar Toeskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang tempat penyimpanan barang bekas di sebuah sekolahan di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik menyelamatkan barang-barang berharga. Kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas di sekolah menengah atas swasta di kawasan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu malam. Cepatnya api membesar membuat warga di sekitar lokasi panik dan berusaha memanjat tembok sekolah untuk memadamkan api dengan alat seadanya.
Api padam 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 65 personil ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, si jago merah mengamuk di komplek pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Kencangnya tiupan angin dan bangunan yang didominasi material kayu dengan cepat merambat dan menghanguskan 96 ruko serta kios. Kebakaran hebat terjadi di kompleks pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Posko Indo, bantuan Posko Indo. Angin kencang dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api kian membesar dan merembet dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas mengerahkan sejumlah unit damkar ke lokasi. 1, 2, 3 sisi apinya, Pak. Warga dan pedagang panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Api padam setelah menghanguskan 96 ruko dan kios. Akibat kebakaran ini sejumlah orang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Salah seorang korban mengaku mengalami luka bakar lantaran berusaha menyelamatkan seorang balita yang terjebak kebakaran. Pulang tadi baru kerasa pegal-pegal sakit. Itu kenapa tuh? Ketimpa itu tadi Pak. Apa namanya? Roti. Petugas BNPB setempat telah mendirikan posko darurat bagi korban kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran mobil saat mengisi BBM terjadi di SPBU Kota Bogor dan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Sebuah minibus terbakar di area SPBU Cemplang, Jalan Brigjen Saptaji Hadi Prawira, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran diawali munculnya api dari sisi kiri minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api kemudian membesar hingga membakar kendaraan. Kebakaran ini mengakibatkan sopir mengalami luka bakar di bagian tangan. Sementara itu api berhasil dipadamkan menggunakan APAR dan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Ternyata yang terbakar itu 1 unit minibus yang sedang mengisi BBM. Kemudian terjadi percikan api tadi bagian mesin, kemudian karena sedang mengisi BBM, api cepat menyambar dan mengakibatkan kebakaran 1 unit mobil, kemudian api menyambar ke dispenser unit pengisian BBM, 2 dispenser kena. Udah telepon kantor. Nanti dikonfirmasi kalau kesini. Sementara sebuah minibus ludes terbakar usai mengisi angin di area SPBU Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. 3 penumpang yang berada di dalamnya selamat setelah berhasil keluar dari minibus. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari mesin minibus. Kobaran api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 mobil dinas pemadam dan kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Polisi telah meminta keterangan saksi dan pemilik mobil. Kasus ini dalam penanganan petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran gedung Bapenda Jakarta pada Jumat lalu ikut melumpuhkan sejumlah sistem pemerintahan yang berada di gedung tersebut. Salah satunya adalah gangguan sistem pengaturan lampu lalu lintas jalan di Jakarta. Sementara sekitar 1.000 ASN untuk sementara harus bekerja dari rumah. Kebakaran gedung Bapenda di Gambir, Jakarta Pusat meluluh lantakan sebagian besar bangunan gedung, terutama di lantai 11 hingga 16. Sebanyak 1.000 ASN yang bekerja di gedung tersebut dialihkan untuk bekerja dari rumah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebakaran gedung Bapenda mengakibatkan terganggunya sistem pengaturan lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
Hal itu terjadi karena sistem pengaturan otomatis yang berada di gedung Bapenda ikut terganggu akibat kebakaran. Meski demikian, Pramono memastikan data pajak warga Jakarta aman karena sudah terdigitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Gedung Bapenda DKI Jakarta yang memiliki 16 lantai terbakar Jumat lalu. Kebakaran melanda lantai 11 hingga 16. Seorang warga dievakuasi saat kebakaran dan dilarikan ke rumah sakit. Tim gabungan Puslap 4 Polri dan Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian secara menyeluruh. Petugas mengambil sampel abu arang untuk diuji lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Minggu siang meninjau lokasi kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Bersama Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara, Wagub Rano melihat langsung kondisi pasca kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Wagub Rano juga menyebut ASN Bapenda DKI Jakarta akan bekerja di suku dinas wilayah selama masa perbaikan bangunan. Pemprov DKI juga telah menemukan gedung pengganti untuk menampung pegawai Bapenda DKI Jakarta lainnya. Sementara terkait mekanisme penyelidikan penyebab kebakaran, Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Alhamdulillah sudah ditemukan gedung untuk dipindahkan beberapa PT. Cuman di sini ya untuk operasional yang lain ya untuk sementara stop dulu, gitu loh. Ada olah TKP lanjutan yang akan dilakukan? Oh, ini kan udah masuk, polisi udah masuk, makanya kita di luar aja, kita ikutin mekanismenya. Kondisinya separah apa Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau kondisi dalam kita tunggu aja, ya kita tunggu tunggu polisi aja. Ya. Cuman ya tentu kita harus lebih waspada. Pegawai Bapenda ini dialihin kerja kemana Pak? Udah ada tempat, udah ada tempat. Ada kendala pas olah TKP nggak Pak? Nggak ada masalah. Kita database juga ada save, ada apa namanya, ada WFA atau seperti apa sih? Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudin. Oke. Nggak, tetap nanti kita udah dibagi saja udah. Pemirsa, 2 perampok disertai pembunuhan bos konter ponsel di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diringkus polisi. Saat beraksi, para pelaku mendatangi toko korban dan berpura-pura sebagai pembeli. Hilangnya bos konter handphone Chandra Waskito di Ambarawa akhirnya terungkap. Setelah jasad korban ditemukan di dalam mobilnya di Desa Trisari, Gubuk Grobogan. Aparat Reskrim Polres Semarang langsung bergerak cepat mengejar kedua pelaku. Dua pelaku, Didit Panggi dan Taufik, berasal dari Ambarawa, berhasil dibekuk di 2 lokasi yang berbeda. Awalnya, kedua pelaku menyiapkan alat memukul palu besi dan keling sebelum merampok. Mendatangi konter Royal pun mengendarai sepeda motor berpura-pura sebagai pembeli. Saat korban lengah, pelaku langsung menyerang korban dengan menggunakan palu besi hingga tewas di lokasi. Kemudian pelaku menggasak puluhan telepon seluler. Menghilangkan jejak, kedua pelaku mencopot dan membuang CCTV, membersihkan konter menggunakan cairan pembersih. Kemudian korban diangkat, dimasukkan ke dalam bagasi, dibuang ke rumah kosong di kawasan Grobogan. Kedua pelaku melarikan diri ke Ambarawa menggunakan transportasi umum dan ojek daring. Adapun yang menjadi motif dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi. Barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit kendaraan roda 4 Honda Jazz yang merupakan milik korban, kemudian 53 unit telepon genggam yang ditemukan di TKP.
Kini kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang perampokan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nuri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat terlibat cekcok di jalan dengan pengemudi minibus. Insiden yang dipicu saling salib di jalan tersebut kini berujung pada pelaporan ke bidang Propam Polda Sumbar. Sebuah mobil berplat nomor dinas kepolisian tampak mengadang laju sebuah minibus. Sejumlah orang dari mobil dinas tersebut kemudian turun hingga terjadi keributan dan cekcok. Cekcok berujung pemukulan hingga pengemudi minibus alami luka memar di mata kiri. Pengemudi minibus menyatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Minangkabau. Tak terima atas kejadian yang dialaminya, korban melaporkan kasus itu ke bidang Propam Polda Sumatera Barat. Awalnya Billy mau menyelip mobil Bapak Kombes ini bang. Jadi pas Billy nyelip, Billy udah klakson duluan kan bang. Terus udah Billy hidupin sen kiri. Jadi pas setelah Billy nyelip, udah duluan mobil Billy kan bang. Terus dia drivernya itu mau nyelip juga bang. Jadi pas mau nyelip tuh ternyata drivernya ini kaget bang. Terus tiba-tiba Billy berhentiin. Tiba-tiba langsung ngeroyok berempat orang. Pihak Polda Sumatera Barat membenarkan adanya insiden tersebut dan internal Propam masih melakukan pemeriksaan mendalam. Ada salah satu mobil berplat merah ini menyalip dari sebelah kiri, kemudian membahayakan kepada mobil yang dikendarai oleh salah satu personil Polda Sumbar. Tapi namun informasi ini tentu seperti yang disampaikan diperintahkan Pak Kapolda tadi akan didalami, akan dilakukan tindak lanjuti oleh Kabid Propam Polda Sumbar seperti apa kejadian sebenarnya. Peristiwa ini berlanjut ke proses pemeriksaan. Polda Sumatera Barat menyatakan hasilnya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam insiden tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Dan Brigadir Putri, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Terima kasih rekan Nata dan juga rekan Friska di studio, dan selamat pagi pemirsa. Mengawali aktivitas pagi Anda, NTMC Polri kembali hadir untuk memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, langsung saja kita awali CCTV pagi ini di kawasan JPO Taman arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup ramai, cenderung tersendat imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Sementara untuk di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport Jalan Profesor Sediatomo dan arah sebaliknya terpantau masih mengalir lancar. Dan untuk lalu lintas dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dan arah sebaliknya juga pagi hari ini terpantau masih kondusif lancar. Patuhi selalu marka jalan dan rambu lalu lintas di sepanjang jalur ini. Dari Jakarta Barat kita beralih ke lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau masih normal lancar, begitupun arah sebaliknya juga terpantau masih mengalir lancar. Terlihat kecepatan kendaraan juga ditempuh dalam batas normal, berkisar kurang lebih 40-50 km per jamnya. Selalu jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan kilometer 4500 Pondok Gede. Lalu lintas terpantau masih lancar, cenderung lengang di kawasan ini, dan hal ini terjadi dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta dan arah sebaliknya.
Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan terakhir, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi ini di Malang, tepatnya CCTV di kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Lalu lintas pagi ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau masih mengalir lancar, kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal, dan ramainya kendaraan di kawasan ini juga terlihat dari CCTV kami masih didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat karena adanya pasar. Ya pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 218 laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat, 300 luka ringan. Dari 218 kasus tersebut, 69% didominasi kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara khususnya roda 2 agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Ya, terima kasih Brigadir Putri Cikita atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.